bantahan telak bagi para pelaku bid'ah. Ketika ahlul bid'ah dinasihati agar jangan melakukan bid'ah, mereka akan mengatakan, ini kan baik, kenapa Anda melarang orang yang berbuat baik? Mengapa pelaku bid'ah sulit bertobat? Orang-orang yang terjerumus dalam kebid'ahan, mereka menyangka kebid'ahan yang ada pada mereka itu sebagai kebaikan, sehingga sulit bagi mereka untuk bertobat dari kebid'ahan mereka. Dan ketika diingkari oleh ahlu sunnah, mereka malah menuduh ahlu sunnah mengingkari kebaikan. Misalnya, orang-orang yang melakukan zikir-zikir bid'ah, ketika dinasihati mereka malah mengatakan, mengapa kalian mengingkari zikir? Apakah kalian benci dengan zikir? Orang-orang yang membaca solawat bid'ah, ketika dinasihati mereka mengatakan, mengapa kalian mengingkari solawat? Apakah kalian benci bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Dan seterusnya. Nasihat ulama tentang pelaku bid'ah. Perhatikan nasihat Sa'id bin Musayyab rahimahullah berikut ini. Sa'id bin Musayyab adalah seorang ulama besar di kalangan tabi'in yang beliau dijuluki alim ahlil Madinah atau ulama dari penduduk Madinah, dan juga Sayyidut Tabi'in, pemimpin para tabi'in. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam sunannya, Sa'id bin Al-Musayyab melihat seorang yang sholat setelah terbit fajar lebih dari 2 rakaat, yang ia memperpanjang ruku dan sujudnya. Lalu Sa'id bin Al-Musayyab melarangnya. Maka orang tadi berkata, wahai Abu Muhammad, apakah Allah akan mengazab saya gara-gara saya sholat? Sa'id bin Al-Musayyab mengatakan, bukan demikian, namun Allah akan mengazabmu karena menyelisihi sunnah. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Ketika ahlul bid'ah dinasihati agar jangan melakukan bid'ah, mereka akan mengatakan, ini kan baik, kenapa Anda melarang perbuatan baik? Dan kenapa Anda melarang orang yang berbuat baik? Maka jawaban Sa'id bin Musayyab rahimahullah adalah jawaban yang sangat telak. Yang dilarang bukan ibadahnya, namun bagian dari ibadah tersebut, baik penetapannya, tata caranya, pengkhususan waktu atau tempatnya, jumlah bilangannya, dan semisalnya yang tidak ada tuntunannya dari sunnah Rasulullah SAW. Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah mengomentari riwayat ini dengan mengatakan, ini merupakan di antara jawaban yang sangat telak dari Sa'id bin Al-Musayyab, dan ini juga merupakan senjata bagi para ahlul bid'ah yang mereka menganggap baik banyak sekali perbuatan bid'ah, dengan mengatakan bahwa yang mereka lakukan itu adalah zikir, sholat, dan yang lainnya. Kemudian mereka malah mengingkari ahlu sunnah yang mengingkari bid'ah mereka, dengan mengesankan bahwa ahlu sunnah mengingkari zikir dan sholat. Padahal yang diingkari oleh ahlu sunnah adalah penentangan mereka terhadap sunnah dalam zikir dan sholat serta ibadah yang lainnya. Para sahabat Nabi mengingkari amalan bid'ah. Demikian pula para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim jami'an, mereka mengingkari orang yang melakukan ibadah jika disertai kebid'ahan, walaupun niatnya baik dan bentuknya adalah ibadah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengingkari orang-orang yang berzikir secara berjamaah di masjid. Dikisahkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Asy'ari berkata, aku melihat di masjid ada beberapa orang yang duduk membuat halakoh sambil menunggu sholat. Setiap halakoh ada seorang pemimpin yang memegangi kerikil. Kemudian ia berkata, bertakbirlah 100 kali. Maka para pesertanya pun bertakbir 100 kali. Kemudian pemimpinnya berkata, bertahlillah 100 kali. Maka para pesertanya pun bertahlil 100 kali. Kemudian pemimpinnya berkata, bertasbihlah 100 kali. Maka para pesertanya pun bertasbih 100 kali. Ibnu Mas'ud berkata, lalu apa yang engkau katakan kepada mereka, wahai Abu Musa? Abu Musa menjawab, aku tidak katakan apapun karena menunggu pandanganmu, wahai Ibnu Mas'ud. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, mengapa tidak engkau katakan saja pada mereka, hitunglah keburukan-keburukan kalian saja, maka aku jamin kebaikan-kebaikan kalian tidak akan disia-siakan sama sekali. Kemudian Ibnu Mas'ud pergi dan kami pun pergi bersama beliau. Sampai pada suatu hari Ibnu Mas'ud mendapati sendiri halakoh tersebut. Lalu beliau pun berdiri di hadapan mereka. Ibnu Mas'ud berkata, apa yang kalian lakukan ini? Mereka menjawab, wahai Abu Abdurrahman, ini adalah kerikil untuk menghitung takbir, tahlil, dan tasbih. Ibnu Mas'ud berkata, hitunglah keburukan-keburukan kalian saja, maka aku jamin kebaikan-kebaikan kalian tidak akan disia-siakan sama sekali. Wahai umat Muhammad, betapa cepatnya kalian binasa. Demi Allah, yang kalian lakukan ini adalah ajaran agama yang lebih baik dari ajaran Muhammad, atau kalian sedang membuka pintu kesesatan? Mereka mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan apa-apa kecuali kebaikan.
Ibnu Mas'ud menjawab, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatkannya. Sesungguhnya Rasulullah mengatakan kepada kami tentang suatu kaum yang mereka membaca Al-Quran, akan tetapi bacaan mereka tidak melewati tenggorokan mereka. Demi Allah, saya tidak tahu, bisa jadi kebanyakan mereka adalah dari kalian. Kemudian Ibnu Mas'ud meninggalkan mereka. Amr bin Salamah berkata, kami melihat kebanyakan orang-orang yang ada di halakoh itu adalah orang-orang yang ikut melawan kami di barisan Khawarij pada perang Nahrawan. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam sunannya. Lihatlah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengingkari orang-orang yang berzikir, namun zikir mereka dengan tata cara yang bid'ah. Apakah kita akan menuduh Ibnu Mas'ud melarang seorang yang berzikir? Tentu tidak, karena yang beliau ingkari bukan ibadah zikir tersebut, namun zikir yang disertai dengan kebid'ahan. Maka kebid'ahan tetaplah buruk walaupun dinamakan sebagai ibadah atau zikir atau sholawat atau doa atau sebutan-sebutan baik lainnya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan setiap kebid'ahan itu sesat walaupun manusia menganggapnya baik. Diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam Al-Ibanah. Allahu a'lam. Semoga apa yang telah kita saksikan tadi meneguhkan hati kita untuk terus berjalan di atas manhaj salafus soleh atau manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain.